Tema kita malam ini adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut dapat naungan? Karena pada saat itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung. Hari ini kita bernaung di bawah pohon yang rindang. Hari ini kita bernaung di bawah atap gedung yang kokoh. Tapi nanti tidak ada tempat bernaung. Kenapa tidak ada tempat bernaung? Karena semuanya tercabut. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, meletup, meledak. Tsunami besar. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan, dunia hancur. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung-gunung, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, semuanya tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kemudian kerak bumi bergejolak, bergelombang. Saat itu tidak ada tempat bernaung. Manusia dalam keadaan berdiri, yaumal taffatis saqu bis-saqi. Pada saat itu betis bertemu dengan betis, karena kita bukan tamu terhormat yang duduk di atas kursi yang mewah. Kita adalah hamba yang hina dengan banyak dosa. Maka ketika itu kata Nabi SAW, ada 7 golongan dalam sebuah hadis, dalam Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada saat itu. Tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung, kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil? Idza kuntum fi safarin, kalau kamu musafir, salasan, 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah satu orang mengangkat amir, pemimpin. Ini kita mau jalan nih bertiga, siapa amir kita? Amir inilah nanti yang menentukan kita berhenti di sini sholat jamak takdim atau jamak takhir. Nanti kita ini musafir, di mana kita makan. Kalau 3 orang saja musafir supaya nggak kelahi, mesti ada satu pemimpin, apalagi dalam sebuah negeri yang besar. Maka ada yang disebut dengan amir, pemimpin. Disebut juga dengan malik, king, raja. Disebut juga dengan sultan, orang yang punya kuasa. Di beberapa negara disebut dengan sultan. Sultan Qabus di Oman, Sultan Hasan al-Bolkiah di Brunei Darussalam, Sultan Terengganu, Sultan Perak, Sultan Kelantan. Tapi ada disebut dengan Malik, seperti di Saudi Arabia, Sahibul Jalalah Malik Abdul Aziz Al-Saud. Nah, ini sekarang presiden, bupati, gubernur, wali kota, itu semua adalah pemimpin. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya engkau punya doa yang makbul, dan doamu itu cuma satu-satunya doa engkau yang makbul, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan keadilannya. Jauh berjalan banyak dilihat, lain tempat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jauh lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya udah banyak melihat tempat. Di beberapa tempat penguasanya biasa-biasa saja. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu wah, tidak terlalu megah. Tapi rakyatnya aman, damai, tentram. Jarak antara fakir miskin dengan orang kaya tak terlalu jauh. Tapi ada di beberapa tempat jarak antara fakir yang kaya, kaya sekali, yang miskin susah, susah sekali. Apa yang terjadi? Padahal tanahnya sama. Yang terjadi adalah ketidakadilan, kezoliman. Maka kalau mau melihat contoh pemimpin yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang sanggup berjalan dari Son'a ke Darul Bayda, Son'a Yaman, Darul Bayda Maroko, untuk mencari fakir miskin, silakan datang. Tidak ada satupun fakir miskin dari Son'a Yaman ke Darul Bayda Maghribi. Kalau kita hitung sekarang, Son'a Yaman, habis itu Saudi Arabia, habis itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, menyeberang ke atas Afrika, Mesir, habis itu Libya, habis itu Tunisia, Aljazair, 10 negara zaman sekarang. Pemerintahan kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu.
Tidak ada satu pun dapat mustahik zakat, tak ada fakir miskin. Apa maknanya? Keadilan. Kalau kita melihat ada satu negara, banyak sekali fakir miskinnya, itu bukan karena tidak punya sumber daya alam. Karena Inggris, Prancis, Eropa tak ada sumber daya alamnya. Swiss, apa sumber daya alamnya? Jadi kalau kita lihat banyak sekali kemiskinan, sesungguhnya itu adalah salah manajemen, salah pengaturan, kebocoran dana di mana-mana. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. La tusallit alaina bidzunubina, jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu engkau angkat orang la yakhafuka wa la yarhamuna, tidak sayang padamu dan tak takut pada Allah. Tidak sayang pada kami, tak takut pada Allah. Tak takut pada Allah, tak sayang pada kami. Komplit adalah penderitaan. Kita tidak lagi di zaman kerajaan. Kita sekarang berada di zaman demokrasi. Maka kalau mau mendapat pemimpin yang adil, maka orang-orang yang adil mesti memberikan suaranya. Maka jangan sampai tidak memberikan suara untuk memilih wali kota, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD, 9 orang yang akan duduk memimpin kita, itu mesti kalau mau adil, orang adil mesti memilih. Orang adil tidak bisa suaranya dibeli dengan baju kaos, mie instan, serangan fajar. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Kalau sudah diintimidasi, diancam-ancam, iyakan aja. Ini nggak bohong Pak, al-harbu khud'ah, perang itu tipu muslihat. Tapi saya sudah disumpah, wallahi tallahi billahi, mesti pilih katanya. Bilang aja wallahi tallahi billahi, habis itu puasa 3 hari. Menebus kafarat. Orang yang membohong, menipu, bagaimana mungkin bisa dia duduk di kekuasaan? Pasti akan membohong, menipu juga. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk ati' Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Orangnya adil. Kalau dia diberikan amanah, ditunaikannya pada tempatnya. Dan dia adil. Adil lawan daripada fasik. Adil kepada Allah, beriman dia. Adil kepada manusia, tidak zalim dia. Adil kepada dirinya, dia tidak aniaya, tidak pakai narkoba, tidak zina, tidak judi, tidak game online. Adil pada diri sendiri, adil kepada masyarakat, adil kepada Allah. Kalau ada orang yang nampaknya adil kepada masyarakat, tapi kepada Allah tidak, sedang Allah saja dia khianati, apalagi kamu. Maka syarat yang pertama adalah yang dapat naungan itu imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Setelah pemimpin paling atas, langsung drastis turun ke bawah. Anak muda. Pemuda. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang tua tadi akan mati. Pensiun, mati. Lalu digantikan lagi oleh siapa? Pucuk hijaunya anak muda. Dalam surat Al-Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa imannya, lalu kami tambah hidayah kepada mereka. Maka anak-anak muda ini mesti kita jaga. Alhamdulillah, setiap saya keluar masjid, tabligh akbar, tanah lapang, stadion, itu yang melambaikan tangan di pinggir-pinggir jalan tuh kalau kita lihat wajahnya itu muda. Ada beberapa orang tua, tapi semangatnya tetap muda. Anak muda ini bukan selamanya fisik. Boleh jadi casingnya tua, tapi mentalnya muda. Karena masalah umur ini adalah masalah rasa, bukan masalah usia. Berapa banyak orang yang usia muda, tapi rasanya macam udah tua-tua. Mau mati aja bawaannya. Tapi berapa banyak pula orang yang sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Maka disebut dengan sumpah pemuda. Walaupun yang bersumpah itu banyak juga orang tua. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kalau ada anak muda yang sibuk dengan pacarnya, anak muda sibuk dengan motornya, anak muda disibuk dengan narkobanya,
Anak muda sibuk dengan gengnya, tapi ada anak muda yang sibuk dengan ibadahnya. Malam buat iktikaf, bareng-bareng dengan kawan-kawan. Walaupun pakai motor, tetap anak muda ya suka motor. Saya aja udah tua suka motor, apalagi anak muda. Tapi bukan berarti dengan motor kita nggak sholat. Dengan motor itu kita ajak kawan-kawan sholat. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Biker subuhan. Nah, ini yang selalu mengawal subuh Rabu. Membawa Ustadz Abdul Somad ke tempat-tempat tabligh akbar. Menghidupkan kajian. Ada lagi nama programnya Ngopi. Ngobrol Perkara Iman. Ustadz Damanhur di Loksmawi, Aceh. Anak-anak muda yang belum ramah ke masjid, di kafe dulu ngobrol. Alhamdulillah yang punya kafe kasih izin bicara santai, ada lagu-lagu religinya, tapi muatannya adalah perkara iman, bagaimana nanti kita, bagaimana masa depan. Kalau sebagai orang tua dulu tidak baik, maka cara taubatnya anak-anak kita kondisikan pada yang baik. Masukkan ke pondok pesantren, SMP, SMA, Islamic boarding school, full day. Setelah itu kuliah, kasih tunjuk, ajar, kata orang Melayu. Ditunjuk, diajar dia tentang kebenaran, tentang akidah, tentang prinsip hidup, tentang akhlakul karimah, tentang ibadah. Bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita, anak-anak muda kita, syabun anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di ruko, badannya boleh di pasar, tapi hatinya tergantung di masjid. Ala fil jasadi mudghah. Manusia ini dilihat ada segumpal darah dalam badannya. Idza salahat, kalau yang segumpal itu baik, salahal jasadu kullu, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal sekepal itu adalah jantung hati. Tergantung hatinya di masjid, maka matanya mencari masjid, telinganya mendengar suara masjid, kakinya melangkah ke masjid, pikirannya selalu memikirkan masjid. Kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid. Ini pun berproses. Kata orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak ke masjid, dilonjak-lonjak. Macam anak kecil lompat-lompat, bawa dia ke masjid, terlompat-lompat dia ke masjid. Sesudah itu dia mulai terbiasa familiar dengan masjid, akhirnya dia menjadi pengurus remaja masjid, akhirnya dia cinta pada masjid, membangun masjid, menghidupkan masjid dengan berbagai macam program keislaman. Maka kalau saya sudah melihat ada anak-anak di masjid, saya senang sekali. Karena itulah yang akan melanjutkan dakwah di masa akan datang. Jangan sampai masjid kehilangan anak muda. Masjid dipenuhi orang tua, bagus. Tapi dalam waktu 5 tahun musnah, mereka meninggal semua. Siapa yang akan melanjutkan masjid? Anak-anak muda. Maka rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kalau rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini jadi polisi, dia akan buat masjid di kantor Polsek, Polres, Polda, Polri. Kalau yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, anak muda yang hatinya tergantung di masjid ini jadi tentara, maka di kantor dan Ramil, di kantor Dandim, jadi panglima, semua anak buah akan datang. Kalau yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jangan heran di sana masjid besar, masjid raya, masjid agung, Islamic Center. Kenapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Program pertama ketika ditanya, apa program Bapak nanti? Saya akan bangun masjid. Tapi tidak hanya sekedar masjid, mencetak orang sekitar masjid yang sabbun nasya'a fi ibadatillah. Ada masjidnya, ada lapangan basketnya dekat masjid, ada skateboardnya, ada kafenya, makanan halal, kuliner. Orang yang selalu ke masjid juga diizinkan untuk meletakkan barangnya tanpa harus bayar. Nanti baru sekian persen keuntungan, itu dipakai untuk kemakmuran masjid. Jadi masjid betul-betul hidup, tidak hanya sekedar tempat ritual ibadah. Ada klinik bersalin. Ada orang istrinya hamil, selama ini tak pernah ingat Allah, tapi karena dekat masjid terdengar suara azan suaminya ke masjid.
Ada konsultasi hukum dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi masjid perlu tanah yang luas, di sampingnya ada counter-counter, itu semua adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Imamun adilun, syabun nasya'a fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang keempat, rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Tak ada hubungan dengan pacaran. Pacaran haram, campur laki-laki perempuan tak mahram. Ini cerita tentang orang yang berteman, bersahabat. Berteman karena harta, harta binasa, persahabatan pudar. Berteman karena kuasa, kekuasaan hilang, pensiun, copot, tangkap KPK, pertemanan bubar. Berteman karena usia, yang satu tua, yang satu muda, nggak nyambung. Berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal abadi. Rajulani, dua orang. Tahabbani, yatahabbani fillah. Mereka berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun. Kenapa kau berpisah sama dia? Mati dia, meninggal dunia karena Allah. Kenapa kau berpisah sama dia? Udah saya nasihati dia baik-baik Pak Ustadz, tapi dia tetap juga daripada rusak akidah saya, maka hubungan kami hanya sekedar say hello sekarang. Namun putus silaturahim tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Inilah pentingnya bahwa manusia ini tidak hanya salihun li nafsihi, salih untuk dirinya. Dia mesti berteman. Nabi Muhammad SAW, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, ada Sa'ad bin Rabi, ada Hudzaifah ibn Yaman, ada Khalid ibn Walid, ada Amr ibn al-As. Bertemu, berkumpul, berkawan, bersahabat bersama di dunia, bertetangga di surga. Til jannah, sampai ke surga. Inilah sosial. Nabi SAW tidak naik ke atas Jabal Nur, menunggu wahyu turun, lalu setelah itu soleh sendiri. Enggak. Dia turun ke bawah, bersosialisasi, berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Berhadapan dengan manusia. Tidak hanya untuk diri keluarga, tapi semuanya. Inilah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun. Ada seseorang yang diajak, seorang perempuan, zata mansibin, dia punya harta kaya raya. Wa jamalin, kaya raya, kedudukannya tinggi. Lalu orang ini berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini penting sekali. Susunan yang dibuat Nabi SAW itu luar biasa. Anak muda tumbuh beribadah kepada Allah, hatinya tergantung di masjid, berteman, bersahabat. Tapi juga ketika datang angin, badai, puting beliung, karang tajam menghantam, kapalnya tidak pecah. Berapa banyak orang masjid, tapi begitu datang angin kencang, pecah itu kapal. Anginnya menerpa. Angin dalam bentuk apa? Angin dalam bentuk uang korupsi, angin dalam bentuk investasi bodong, angin dalam bentuk penipuan. Ini anginnya da'athum ra'atun, diajak seorang perempuan. Zata mansibin, perempuannya punya kedudukan. Wa jamalin, cantik. Ada punya kedudukan tak cantik, ada cantik tapi tak punya kedudukan. Ini dua-dua dia punya. Zata mansibin, punya jabatan. Wa jamalin, parasnya cantik. Apa kata orang tadi? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Ya. Siapa namanya? Namanya Nabi Yusuf alaihissalam bersama Zulaikha. Kuat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini perempuan zata mansibin, istri raja, istri aziz, istri bendaharawan negara. Wa jamalin, Zulaikha terkenal cantik, istri orang kaya, perawatan, banyak duitnya. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya mendidik takut kepada Allah fis sirri wal alan, dalam keadaan sepi maupun ketika orang ramai. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah. Lalu kemudian hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan tangan kanan.
Ini jangan dipahami secara tekstual. Maksudnya menjaga diri dari riya. Karena beberapa sahabat Nabi bersedekah diketahui oleh sahabat yang lain. Contoh, ada sahabat yang bersedekah sumur kebun kurma beserta sumurnya sekalian. Bayraha. Sumur Bayraha. Di tepi Masjid Nabawi. Sekarang sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Di situ diriwayatkan. Semua sahabat tahu. Begitu juga dengan ketika turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan. Kalau kamu berikan pinjaman untuk agama Allah, maka Allah melipat gandakannya. Maka dia berikan semua 600 batang pohon kurma. Itulah dia Abu Dihdah. Semua sahabat tahu. Begitu juga ketika ada sumur yang mesti dibeli, Bi'ru Raumah, dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga semua veteran perang dari Badar diberikan santunan oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang kaya, beramal, dan diketahui amalnya. Jadi kalau mau beramal, silakan beramal. Saya nggak jadi beramal, Pak Ustaz, nanti dipuji orang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Nggak jadi beramal, riya. Jadi beramal biar dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu yang paling bagus bagaimana? Silakan beramal. Jaga hati. Lillahi ta'ala. Lawan bisikan-bisikan setan. Inilah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang terakhir, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Ada orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sepi, sunyi, tengah malam, saat semua orang tidur lelap dengan kantuk mimpinya, ada seorang hamba Allah yang melawan kantuknya, lalu kemudian dia mandi atau berwudu, dia sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat witir, habis itu dia berzikir, istighfar, habis itu dia berselawat, habis itu dia tahlil la ilaha illallah, berdoa kepada Allah, menetes air matanya. Ainani la tamassuhumun nar, la yamassuhumun nar. Dua mata yang tidak disentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga dalam perang jihad fisabilillah. Saudara kita yang ada di Palestina sekarang, matanya tak tidur-tidur berjaga, mata itu haram disentuh api neraka. Kalau kita belum sanggup, ada satu mata yang menyelamatkan kita. Ainun bakat, mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut sidratul muntaha, takut titian siratul mustaqim, takut catatan amal lauhil mahfuz, takut semua. Jadi kalau kita masuk dalam salah satu golongan itu, imamun adil, pemimpin yang adil, masuk. Syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah, masuk. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid, masuk. Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, masuk juga. Rajulun da'atum ra'atun dzata mansibin wa jamalin, seorang yang diajak melakukan zina oleh orang yang cantik, orang ganteng, ini akhafullah, masuk juga dia golongan ke itu. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, bersedekah dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, masuk juga dia ke dalam orang tak riya. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu, berzikir dengan Allah sendirian, sepi sunyi, menetes air matanya, masuk tujuh-tujuhnya, alhamdulillah. Saya cuma masuk 5 Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya mau cuma masuk 3, bagus. Masuk 2, masuk 1. Belum ada sama sekali, jangan putus asa. Kita mulai dari sekarang. Jangan tunda, cepat.